Perkenalkan, saya Hadi Sustio dari kelas 20 IPS 11 ingin mempresentasikan sebuah video yang menjelaskan sebuah materi tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dari KD 5. Pada 24 Januari 1828, pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javanse Bank atau lebih dikenal dengan DCB. Konferensi Meja Bundar 1949 mengakhiri konflik Indonesia dengan Belanda. Ditetapkan kemudian DCB sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat. Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya Republik dalam negara kesatuan berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. RI menasionalisasi bank sentralnya, maka sejak 1 Juli 1953 berubah DCB menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia. Dalam melakukan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang gubernur, seorang deputi gubernur, dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang deputi gubernur. Gubernur dan deputi gubernur diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Bank sentral merupakan lembaga independen yang melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas mata uang, menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta sistem finansial secara keseluruhan. Kemajuan teknologi dan informasi juga berdampak dalam perbankan, antara lain dengan penggunaan e-money, digital money, e-crypto, penggunaan uang elektronik dapat mengurangi biaya pencetakan dan penerbitan uang kertas. Selain itu, uang elektronik bisa mengendalikan inflasi. Tujuan bank sentral menurut UU nomor 23 tahun 1999 mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dua makna dalam UU nomor 223 tahun 1999 yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, kestabilan terhadap mata uang terhadap negara lain. 3 tugas sesuai dengan UU Bank Indonesia pasal 8: menetapkan dan melaksanakan kegiatan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan mengawasi bank. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran berkaitan dengan proses perpindahan nilai antara dua pihak, pembeli dan penjual, yang seluruh bersamaan. Terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter dan ditetapkan Bank Indonesia. Pengertian sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. 2 perbedaan dalam sistem pembayaran: non-tunai dan tunai. Non-tunai adalah pembayaran berupa surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia. Tunai, alat pembayaran yang berupa uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. 5 peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Reguler adalah Bank Indonesia berperan dalam pembuatan peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Perizinan, Bank Indonesia berperan memberikan izin terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Pengawasan, agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Operator, Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau lebih dikenal dengan Bank BI RTGS, dan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia SKNBI. Fasilitator, Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan. Alat pembayaran.
Uang adalah suatu benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Uang juga digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu. Dua syarat masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang. Catatan fisiologi, yaitu benda yang dapat memuaskan keinginan dan orang yang memilikinya sehingga semua orang mau mengakui dan mengakuinya. Catatan teknis, yaitu persyaratan yang melekat pada uang antara lain bersifat tahan lama, mudah disimpan dan dibawa, memiliki nilai stabil, mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai, jumlah uang beredar dibatasi, terdiri atas berbagai nilai. 7 syarat yang melekat pada uang sebagai alat pembayaran yang sah dan penjelasan tentang uang standar dan uang tandap. 7 syarat yang melekat pada uang. 1. Ada jaminan. 2. Diterima secara umum. 3. Nilainya stabil. 4. Mudah disimpan. 5. Mudah dibawa. 6. Tidak mudah rusak. 7. Mudah dibagi. Dalam penjelasan tentang uang standar, yaitu mata uang standar disebut juga full-bodied money, yaitu mata uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Contoh, uang logam dan uang emas. Kalau mata uang tandap adalah mata uang yang tidak bebas dibuat. Contoh, mata uang giral yaitu cek dan cairo. Sekian dan terima kasih.